Kita juga ada promo kredit bebas angsuran. Jadi Bapak Ibu cukup bayar DP 50% di awal dan sisanya bisa Bapak lunasi setelah pemakaian 1 tahun. Bagi Bapak Ibu yang melakukan pembelian mobil Mitsubishi baru dengan Teti akan mendapatkan hadiah berupa voucher belanja atau e-money atau voucher nano coating tanpa diundi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang masih info-info seputar otomotif. Nah, di samping kita sudah ada dua mobil low SUV 300 jutaan, di mana ada Toyota Rush GR Sport di sebelah kiri, dan ada Mitsubishi New Xpander Cross ya, dimana dari kedua mobil ini memiliki harga yang nggak terlalu banyak ya, karena memang satu kelas, yaitu beda sekitar 42 jutaan. Untuk Xpander Cross lebih mahal memang. Nah, nanti kita akan bongkar semua spek dan fitur-fitur lengkapnya, kira-kira mana yang lebih worth it untuk dimiliki. Dan selain mobilnya yang kita akan compare juga, di sini kita juga akan compare promo-promo dari masing-masing mereknya. Kebetulan kita sudah dihadiri sama Mas Evan dari Toyota, dan ada Kak Teti dari Mitsubishi juga. Jadi sebelum kita bongkar mobilnya, alangkah baiknya kita dengarkan promo-promo dari mereka. Kita mulai dari Mas Evan terlebih dahulu. Oke, terima kasih Mas Pras. Halo Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan Evan Siswanto dari Toyota Setiajaya Cibubur. Bagi Bapak Ibu yang ada rencana membeli mobil Toyota baru, bisa menghubungi Evan di nomor 0812 11112478. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berkunjung langsung ke showroom kami, bisa langsung datang ke Toyota Setiajaya Cibubur yang beralamat di Jalan Raya Alternatif Cibubur nomor 42. Lokasi kami berada di samping persis di Rumah Sakit Permata Cibubur. Nah, bagi Bapak Ibu yang ada rencana membeli mobil Toyota baru, Evan sudah siapkan banyak promo-promo menarik yang bisa Evan bagikan kepada Bapak Ibu semua. Contohnya yang pertama, untuk Bapak Ibu yang ada rencana pembelian mobil Toyota, baik secara cash ataupun kredit, akan Evan berikan diskon spesial, diskon terbaik se-Jabodetabek. Dan Bapak Ibu juga bisa nego dengan Evan sampai deal. Lalu yang kedua, kita juga ada promo DP ringan. Contohnya seperti unit yang ada di samping saya ini, All New Rush, Bapak Ibu bisa dengan DP 20 jutaan saja. Dan kita juga masih ada seperti Avanza, Veloz, Raiser, Bapak Ibu juga cukup dengan DP 20 jutaan saja. Dan untuk Agya dan Calia, Bapak Ibu bisa DP mulai 10 jutaan. Lalu untuk Innova Zenix, kita DP mulai 40 jutaan, dan untuk Fortuner DP 70 jutaan saja. Lalu yang ketiga, kita juga ada promo angsuran ringan. Dengan angsuran mulai 3 jutaan saja, Bapak Ibu sudah bisa memiliki mobil Toyota terbaru dari kami. Lalu yang keempat, kita juga ada promo bunga ringan. Bunga mulai dari 0% untuk tenor 1 tahun, dan kita juga ada promo bunga-bunga spesial lainnya untuk tenor 2 sampai dengan 8 tahun. Lalu yang kelima, kita juga ada promo kredit bebas angsuran. Jadi Bapak Ibu cukup bayar DP 50% di awal, dan sisanya bisa Bapak lunasi setelah pemakaian 1 tahun. Jadi Bapak Ibu sudah bisa menikmati mobil Toyota barunya tanpa harus memikirkan angsuran. Lalu yang keenam, kita juga ada program tukar tambah. Bagi Bapak Ibu yang ingin menukarkan mobil lamanya dengan Toyota baru, Bapak Ibu cukup menghubungi Evan saja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom, karena kami pastikan mobil lama Bapak Ibu merek apapun akan mendapatkan penawaran terbaik dari kami. Lalu yang ketujuh, kita akan memberikan paket servis gratis yang meliputi jasa servis dan spare part selama 3 tahun atau 60.000 km. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memikirkan biaya servis mobil Toyotanya, karena sudah kami gratiskan.
Dan yang terakhir, ini yang paling penting. Bagi Bapak Ibu semua yang membeli mobil Toyota baru dengan Evan akan mendapatkan hadiah langsung berupa voucher belanja atau voucher nano coating atau e-money tanpa diundi. Jadi Bapak Ibu yang ingin mencari mobil Toyota, jangan lupa hubungin Evan ya. Ingat Toyota, ingat Evan. Nah, itu tadi kita sudah simak promo-promo dari Mas Evan. Sekarang gilirannya kita simak promo-promo dari Mitsubishi. Mudah-mudahan nggak kalah menarik juga dari promo yang ada di Toyota. Oke, silakan Kak Teti. Oke, terima kasih Mas Pras. Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan Teti dari Mitsubishi Dwindo Raden Inten. Buat Bapak Ibu yang lagi cari mobil Mitsubishi baru, bisa menghubungi Teti di 0812-861-76-777. Bagi Bapak Ibu yang ingin datang ke showroom kami, bisa langsung datang ke dealer Mitsubishi Dwindo Raden Inten yang beralamat di Jalan Raden Inten 2, nomor 2, Duren Sawit, Jakarta Timur. Patokannya perempatan lampu merah Buaran. Nah, buat Bapak Ibu yang ingin mencari mobil Mitsubishi baru, tentunya Teti selalu punya promo-promo menarik untuk Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, untuk Bapak Ibu yang ada rencana untuk pembelian mobil Mitsubishi barunya, baik cash ataupun kredit, kita akan memberikan diskon spesial, diskon terbaik se-Indonesia. Dan Bapak Ibu juga masih bisa nego diskon sampai deal. Selain itu, kita juga masih punya stok NIK 2024 seperti Expander dan X-Force. Jika Bapak Ibu berminat, kita akan memberikan diskon tambahan dan promo-promo menarik lainnya. Tapi untuk stoknya sangat terbatas, jadi cepet-cepetan ya. Lalu yang kedua, kita ada promo DP ringan, dimulai dari 10% saja. Seperti contoh di samping saya, Expander dengan DP 10 jutaan, Expander Cross dengan DP 15 jutaan, Pajero dengan DP 35 jutaan, bahkan unit X-Force bisa bawa pulang tanpa DP. Lalu yang ketiga, kita ada promo angsuran ringan. Dimulai dari 3 jutaan saja, Bapak Ibu sudah bisa memiliki mobil Mitsubishi dari kami. Lalu yang keempat, kita ada promo kredit bebas angsuran, yang dimana Bapak Ibu cukup membayar DP 50% di awal, sisanya dibayarkan setelah pemakaian mobil selama 1 tahun. Jadi Bapak Ibu sudah bisa menikmati mobil Mitsubishi barunya tanpa memikirkan biaya angsurannya. Lalu yang keempat, kita ada promo bunga ringan, bunga 0% untuk tenor 1 dan 2 tahun, dan bunga-bunga menarik lainnya untuk tenor 3 hingga 8 tahun. Lalu yang keenam, kita ada program tukar tambah. Jadi buat Bapak Ibu yang ingin menukar mobil lamanya dengan mobil Mitsubishi baru, bisa menghubungi Teti saja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom, kita pastikan mobil lama Bapak Ibu merek apapun akan mendapatkan penawaran terbaik dari kami. Lalu yang ketujuh, kita akan memberikan paket servis gratis yang meliputi jasa oli dan spare part selama 4 tahun atau 50.000 km. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memikirkan untuk biaya servisnya karena sudah digratiskan dari kami. Dan yang terakhir, ini yang paling penting. Bagi Bapak Ibu yang melakukan pembelian mobil Mitsubishi baru dengan Teti akan mendapatkan hadiah berupa voucher belanja atau e-money atau voucher nano coating tanpa diundi. Jadi buat Bapak Ibu yang lagi mencari mobil Mitsubishi baru, jangan lupa hubungi Teti ya. Ingat Mitsubishi, ingat Teti. Nah, itu tadi kita sudah nyimak info promo-promo dari kedua sales ya, dari Kak Teti yang mempromosikan Expander dan ada Kak Evan yang mempromosikan Toyota Rush ya. Jadi teman-teman yang butuh informasi Toyota nanti bisa hubungin Mas Evan, atau kalau butuh informasi seputar pembelian Mitsubishi bisa hubungin Kak Teti gitu ya. Jadi teman-teman langsung japri aja mereka untuk mendapatkan info promo terbaiknya. Dan hari ini agak gerimis-gerimis nih ya, tapi tetap kita akan ngonten karena memang cuacanya lagi musim hujan gitu ya. Jadi kalau kita tunggu sampai reda kayaknya kita nggak tahu kapan redanya. Jadi kita langsung belabas saja. Yang penting teman-teman semuanya tetap jaga kesehatan aja. Oke, yuk kita bandingkan antara Toyota Rush GR Sport versus New Expander Cross 2025. Kita lihat di sini, baik Toyota Rush ataupun Expander Cross, dia memang belum ada niatan untuk nambah ADAS gitu ya. Jadi dua-duanya belum ada ADAS di tahun 2025 ini. Dan untuk perbandingan lampu-lampunya kita lihat di sini untuk Toyota Rush, dia lampu senjanya LED bar di bawah ini ya. Kemudian lampu utamanya LED multi reflektor, kemudian lampu sennya masih halogen. Dan untuk lampu fog lampnya dia ada juga kanan kiri masih bolam halogen di bagian bawah. Sedangkan untuk New Expander Cross
Ini dia menariknya sudah ada lampu di areal ya, di atas ini LED yang bisa bergantian dengan lampu sejanya juga, dan lampu sennya juga sudah LED juga gitu ya. Kemudian lampu utamanya ini LED proyektor, dan untuk lampu fog lampnya ini dia sudah pakai LED. Jadi untuk Xpander Cross semua lampunya sudah pakai LED. Dan untuk Toyota Rush ini belum ada kamera depan ya, dan untuk Xpander Cross ini sudah dilengkapi dengan kamera depan karena ada kamera 360-nya. Dan secara keseluruhan ini adalah tampak wajah dari Toyota Rush GR Sport 2025, dan ini adalah wajah dari New Xpander Cross 2025, dan ini adalah perbandingan antara Toyota Rush GR Sport versus Mitsubishi New Xpander Cross Premium 2025. Sekarang kita bandingkan untuk mesinnya ya. Untuk mesin dari Toyota Rush ini dilengkapi dengan mesin bensin 1500 cc 4 silinder DWC dengan teknologi Dual VVT-i yang memiliki tenaga maksimal di 104 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimal di 137 Nm pada 4200 rpm. Dan untuk New Xpander Cross dibekali dengan mesin bensin juga 1500 cc juga 4 silinder DWC dengan teknologi Mayfac yang memiliki tenaga maksimal sampai 105 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimal di 141 Nm pada 4000 rpm. Jadi untuk mesinnya ini mirip-mirip ya, perbedaannya Xpander Cross memang sedikit lebih gede sedikit aja gitu ya, jadi hampir sama juga. Tapi perbedaan yang signifikan adalah kalau Toyota Rush ini berpenggerak roda belakang, sedangkan untuk Xpander Cross ini berpenggerak roda depan ya, yang tentunya kalau teman-teman pakai Xpander Cross sehari-hari tentunya ini akan lebih nyaman gitu ya. Tapi kalau diadu di tanjakan, mungkin Toyota Rush ini akan lebih lihai ya kalau melewati tanjakan-tanjakan seperti di Indonesia ini. Jadi kira-kira teman-teman membutuhkan mobil yang nyaman atau yang kuat di tanjakan. Nah, nanti ini pilihan teman-teman disesuaikan dengan geologi tempat tinggal teman-teman saja. Dan kita lihat di sini pada kap mesinnya sama-sama dilengkapi dengan peredam. Sekarang kita bongkar perbandingan eksterior sampingnya. Dari kaki-kakinya untuk Toyota Rush dilengkapi dengan velg R17 dengan profil ban yang lebih besar dari Xpander Cross di 215/60. Rem depannya sudah cakram, sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC dan hill start assist ya. Dan di sini untuk Xpander Cross ini VR17 juga ya, warnanya two tone juga, tapi bannya lebih kecil di 205/55 dengan rem yang cakram juga. Di roda depannya sudah ada ABS, EBD, VSC dan hill start assist juga. Di atas rodanya sama-sama ada over fender ya. Untuk Toyota Rush dia di finishing warna black glossy, sedangkan untuk Xpander Cross warna black dove dan kelihatan lebih lebar juga. Kemudian di bawah ini juga sama-sama ada set skid ya. Jadi di sini ada warna black dove untuk Toyota Rush, serta ada seat body molding yang cukup lebar di finishing warna black glossy dengan aksen ornamen list warna abu-abu atau silver glossy gitu ya. Kemudian untuk Xpander Cross juga sama, dia di finishing warna black dove dan ada set body molding warna black dove dan warna silver glossy-nya cukup lebar gitu ya. Kemudian di sini untuk spionnya, untuk Toyota Rush ini covernya atau housingnya di finishing warna black glossy, ada lampu sen juga. Pengaturan kacanya elektrik sudah bisa dilipat buka otomatis dan dia juga sudah connect dengan remote-nya ya. Dan di sini untuk Xpander Cross dia sama, cuman bedanya dia untuk housing atau covernya dia di finishing warna body ya. Dan untuk fitur lainnya sama seperti pengaturan kacanya elektrik, bisa dilipat buka otomatis juga dan connect dengan remote-nya. Cuman keunggulan dari Xpander Cross, dia ada kamera di bawah spionnya karena dia sudah ada kamera 360. Lalu kita lihat di atas ini sama-sama ada roof rail ya. Jadi sama. Kemudian untuk di atas kacanya kalau Xpander Cross dia tidak ada talang air, tapi kalau beli Toyota Rush sudah mendapatkan talang air. Dan di bawah kacanya sama-sama ada list chrome juga, tidak ada perbedaan. Dan untuk handle pintunya ini sama-sama model tarik ya. Untuk Toyota Rush di finishing warna black glossy dengan tombol smart entry ya, model tombol. Dan untuk Xpander Cross di finishing warna body dengan tombol smart entry juga. Dan untuk roda belakangnya ini tentunya sama persis ya dengan depannya, dan baik Toyota Rush ataupun Xpander Cross sama-sama masih pakai rem yang tromol di roda belakangnya. Dan ini ada tampak keseluruhan eksterior samping dari Toyota Rush GR Sport 2025. Dan ini adalah eksterior samping dari Mitsubishi New Xpander Cross 2025. Sekarang kita bongkar untuk perbandingan eksterior belakangnya ya. Dari atas sama-sama dilengkapi dengan sakpin antena atau antena mirip Sirview gitu ya.
Kemudian untuk di bagian atasnya kalau Toyota Rush ada tambahan roof spoiler warna body lengkap dengan high mount stop lamp di bagian atas, kacanya juga sudah anti-bun. Ada tambahan spoiler kanan kiri warna black dove juga lengkap dengan wiper belakang. Sedangkan untuk Expander Cross ini tidak ada roof spoiler tambahan, tapi bodinya emang agak menjorok ke belakang gitu ya. Jadi sudah kelihatan sporty juga dengan stop lamp juga di tengahnya, kacanya juga anti-bun dan ada wiper belakang juga. Kemudian kita lihat detail perbandingan lampunya untuk Toyota Rush. Dia lampu malam dan lampu remnya sudah LED, tapi lampu sen dan lampu mundurnya masih halogen. Sedangkan untuk New Expander Cross, lampu malamnya, lampu remnya juga LED, tapi untuk lampu mundurnya dia sudah LED juga gitu ya. Dan untuk lampu sennya dia masih bola halogen. Sama-sama ada kamera belakang, jadi kalau Toyota Rush hanya kamera belakang, tapi kalau Expander Cross kamera 360. Di bawah bempernya juga ada 2 parkir sensor, tidak ada perbedaan. Dan juga ada 2 lampu reflektor kanan dan kiri. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior belakang dari Toyota Rush GR Sport 2025. Dan ini adalah eksterior belakang dari Mitsubishi New Expander Cross 2025. Dan ini adalah perbandingan eksterior belakang dari Toyota Rush versus Expander Cross 2025. Untuk kuncinya ini sama-sama keyless atau smart key ya. Modelnya remote kayak gini, ada tombol lock dan unlock ya. Jadi hanya untuk membuka atau menutup kunci dari pintu-pintunya aja. Tidak ada untuk menghidupkan mesinnya, sama nih. Dan di belakangnya ada logo Toyota dan logo Mitsubishi, tidak ada perbedaan juga. Jadi ini sama-sama keyless. Kalau teman-teman misalkan mau masuk atau misalkan mau ngunci gitu ya. Jadi teman-teman cukup tekan tombol nih yang di sini. Saat kita tekan, dia sama-sama terlipat otomatis ya, spionnya dan nyala lampu sen. Dan saat kita buka atau kita unlock kuncinya, nah ini kalau Expander Cross selalu membuka otomatis, tapi Toyota Rush tetap dia tertutup ya. Nanti akan membuka otomatis kalau nanti mesinnya dihidupkan gitu ya. Jadi sama-sama sudah auto folding atau connect dengan remote-nya. Untuk door trim depan dari Toyota Rush GR Sport 2025, ini kita lihat didominasi warna hitam dari atas sampai bawah ya. Ini bahan plastik, kecuali di handle pintunya dia ada lapisan warna chrome sehingga kelihatan elegan. Lalu untuk armrestnya dia lapisan soft touch sedikit ya. Kemudian di atasnya lapisan bahan fabric warna hitam. Ada laci kecil di sini, ada tombol-tombol power window-nya, lalu ada pengatur spion termasuk untuk melipat, dan di bawah ada speaker, ada 2 cup holder dan door pocket kecil. Kita masuk dalam. Di dalam untuk nuansa dashboardnya, untuk ngomongin Toyota Rush ini memang belum banyak perubahan dari generasi all new di 2017 ya. Jadi memang masih sama, hanya beda nuansa warnanya, full warna hitam yang sekarang. Ada tweeter di bagian kanan ini, di sisi AC-nya di sini ada lingkaran warna silvernya. Ada lapisan soft touch di bagian tengahnya ini ya, sedikit warna hitam. Dan di sini ada untuk menyalakan mesinnya sudah start engine ya. Ada VSC juga tombolnya dan ada idling stop. Jadi bisa stop and go secara otomatis. Dan di bawah ada laci penyimpanan terbuka ya. Dan di paling bawah karena yang kita bongkar adalah yang matic, jadi dia dilengkapi dengan 2 pedal aja ya. Ada pedal gas dan rem, dan ada footrest di bagian kirinya. Dan untuk ban joknya ini juga dia belum banyak berubah ya. Jadi masih pakai bahan fabric atau kain warna hitam dengan motif-motif garis-garis di tengahnya. Tapi menariknya Toyota Rush ini walaupun bahan fabric, tapi dia sudah dilengkapi dengan airbag samping gitu ya. Jadi airbagnya itu ada 8 sampai di belakang. Kemudian di sini juga ada pengaturan sandarannya manual. Menariknya juga ada pengaturan ketinggian joknya. Ini modelnya yang pompa gitu ya. Tinggal tarik-tarik aja untuk ketinggian joknya, dan untuk maju mundurnya masih manual. Nah, untuk door trim dari New Expander Cross ini didominasi warna hitam juga dengan bahan plastik secara dominan. Tapi untuk lapisan soft touch ya, dia lebih lebar ya. Dari armrestnya sampai ke atasnya dilapis soft touch warna blue navy. Ada tambahan garnish list warna chrome, ada warna karbon juga ya, hitam di sini jadi kelihatan sporty. Handle pintunya dilapis kulit, dan di bawah ada speaker juga. Ada 2 cup holder dan door pocket kecil. Kita masuk ke dalam. Nah, di dalam nuansa dashboardnya ini kelihatan lebih simple, tapi kelihatan elegan gitu ya. Jadi di bagian kanan ini juga dia ada tweeter lagi. Kemudian di bagian tengah ini juga ada lapisan soft touch yang lebih lebar ya daripada yang ada di Toyota Rush, dengan aksen ornamen warna silver untuk sisi AC-nya. Di sini ada tombol untuk menyalakan mesinnya juga sudah keyless ya, smart button seperti ini. Pengaturan spionnya juga sama, sudah bisa melipat juga. Ada tombol VSC juga, dan di bawah dia
masih ada laci kecil gitu ya untuk penyimpanan. Ini bisa disimpan kayak gini, jadi praktis dan rapi ya. Dan untuk di bawahnya tentunya hanya ada pedal gas dan rem ya, karena kita bandingkan sama-sama Matic. Dan untuk ban joknya di sini bedanya dengan Toyota Rush, ini untuk expander cross itu sudah full bahan kulit sintetis gitu ya, bukan bahan kain lagi gitu ya. Jadi ini lebih menang ya untuk ban joknya. Cuman dia nggak ada airbag samping nih kalau expander cross ya. Kalau Toyota Rush tadi airbagnya dia lengkap gitu ya, sampai 6 airbag. Kemudian di bawah sini pengaturan sadarannya juga dia manual, pengaturan ketinggian jok juga manual ya, bedanya model putar. Dan di maju mundurnya juga manual juga. Untuk setirnya, ini untuk Toyota Rush GR Sport, modelnya 3 spok sudah dilapis kulit warna hitam. Di kanan kiri ada aksen-aksen warna silver lengkap dengan emblem GR di bawahnya. Di tengahnya dilengkapi dengan emblem Toyota dan ada airbag untuk pengemudi, dan ada tombol untuk mengangkat telepon di kanan. Jadi tombolnya hanya satu. Di kirinya ada tombol-tombol untuk pengaturan head unit audionya. Jadi nggak ada pengaturan untuk MID ya. Kemudian kalau kita atur, dia hanya bisa naik turun juga, belum bisa maju mundur gitu ya untuk pengaturan setirnya. Dan di bagian kanan dia ada saklar-saklar untuk menyalakan lampu-lampunya. Menariknya Toyota Rush GR Sport sudah ada pilihan auto, dan di kirinya ada saklar-saklar untuk menyalakan wiper depan dan belakang yang masih standar. Untuk hidupkan mesinnya, ngomongin Toyota Rush GR Sport tentunya sudah keyless ya, bahkan tipe G pun juga sudah keyless, jadi cukup injak rem lalu tekan tombol start engine-nya kalau Matic-nya ya. Kita nyalakan. Nah, saat dinyalakan tampilan speedometernya pun belum ada perubahan dari 2017-nya ya, masih analog atau standar seperti ini, model jarum untuk RPM dan kilometernya. Saat dinyalakan lampu dia ada aksen cahaya warna putih dengan background warna biru, di tengahnya MID-nya pun masih standar ya, masih kecil belum TFT gitu ya, jadi masih standar kayak pertama kali all new dikeluarkan di 2017, walaupun memang ada tambahan indikator untuk eco indikatornya gitu ya, jadi tampilannya masih standar seperti ini. Untuk setirnya, untuk expander cross ini dia modelnya 4 spok sudah dilapis kulit, dan modelnya ini kelihatan gagah gitu ya, kayak yang di Pajero Sport lama. Di kanan kirinya juga banyak tombol-tombol ya, seperti di kanan ini dia ada tombol cruise control yang nggak ada di Toyota Rush ya, karena sudah dilengkapi dengan cruise control. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti mendapati jalanan yang kosong, misalkan di tol gitu ya, ini bisa diaktifkan, teman-teman nggak perlu injak gas lagi ini ya. Dan ini bisa di setting juga ya untuk kecepatannya, naik turunnya juga bisa diatur juga dengan tombol-tombol di sini. Di bawahnya juga ada tombol voice command untuk mengangkat telepon, dan di kirinya ada pengaturan untuk MID-nya juga ya. Dan di bawahnya juga untuk pengganti channel dan pengaturan suara dari head unit audionya. Dan untuk setirnya ini juga bisa diatur sama ya, naik turun, bahkan dia sudah bisa maju mundur nih. Kalau Toyota Rush tadi dia hanya naik turun, nggak bisa maju mundur, ini sudah lebih lengkap. Di belakang setir sebelah kanan ada saklar-saklar untuk menyalakan lampu-lampunya. Di kirinya dia ada saklar-saklar untuk menyalakan wiper depan dan belakang sudah intermittent. Dan untuk menyalakan mesin sama-sama sudah keyless, jadi cukup injak rem juga ya kalau Matic. Lalu tekan tombol start engine-nya yang di kanan. Dan saat dinyalakan kita lihat ya, tampilan speedometernya pun udah berbeda. Ini kelihatan lebih modern dan lebih kekinian ya, karena sudah full layar animasi digital. Bahkan kalau kita lihat dari frame-nya, dia ini mirip yang ada di Pajero Sport yang lama juga gitu ya. Jadi memang ini yang disebut expander rasa Pajero, karena setirnya pakai Pajero, speedometernya juga pakai Pajero. Jadi kalau kita misalkan duduk di kursi driver itu ngerasa kayak nyetir mobil Pajero gitu ya. Jadi ini memang lebih modern daripada yang ada di Toyota Rush. Nah, di tengah untuk Toyota Rush GR Sport ini untuk head unit audionya sekarang lebih besar ya. Ini dia makanya frame-nya agak menjorok ke depan, karena frame aslinya mungkin nggak muat, jadi seperti ini gitu ya. Dan ini fitur-fiturnya sama yang ada di Innova Zenith gitu ya. Kita lihat di sini ada Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, medianya juga banyak ya. Sumbernya di sini. Jadi ada Android Auto, Apple CarPlay, USB juga. Kemudian ada koneksi ke telepon, ada Apple CarPlay, Android Auto lagi ya, Miracast dan AutoLink. Kemudian juga dia bisa ada M Toyota, No TV, perintah suara, bahkan sudah bisa ngecek e-money juga dan kartu flash juga gitu ya. Jadi memang ini lebih lengkap daripada yang ada di Toyota Rush yang sebelumnya. Dan kalau di Ruba R, ini memang sayangnya Toyota Rush di 2025 pun masih hanya ada kamera belakang aja, belum pakai kamera 360 kayak mobil-mobil di kelasnya, beberapa sudah ada kamera 360-nya. Lalu sisi AC-nya di atasnya ini ya, ada 2 blower dengan nuansa warna black glossy dan ada list-list warna silvernya. Kemudian di bagian tengahnya ada tombol menyalakan lampu hazardnya, dan untuk pengaturan AC-nya di sini juga sudah digital ya, tapi sedikit kekurangan di Toyota Rush.
dia arah semburannya itu hanya mengarah ke badan, belum bisa diatur arah badan dan ke kaki ya. Tapi menariknya sudah ada pilihan auto atau sudah auto climate. Dan untuk nuansa di kanan kirinya juga ada lapisan warna silver ya, kayak jadi tiang nyangga di bagian kanan kirinya, jadi menimbulkan kesan sporty juga. Dan secara keseluruhan memang tampilan dashboardnya, ngomongin Toyota Rush ini memang belum banyak berubah dari pertama kali all new gitu ya. Hanya nuansa warnanya sekarang lebih ke warna hitam secara dominan. Lalu di bawah sini Toyota Rush ini ada satu power outlet tapi tidak ada colokan-colokan lainnya ya, termasuk belum ada wireless charger juga, hanya ada laci terbuka standar seperti ini. Ada tuas transmisinya seperti ini ya, standar juga, sudah dilapis chrome di bawahnya, dan di sekelilingnya warna silver juga, jadi menambah kesan elegan. Tapi dia masih pakai transmisi yang otomatis yang AT, bukan yang CVT nih. Jadi modelnya G-Type kayak gini teman-teman bisa rubah-rubah secara manual juga gitu ya, baik di 3, 2, bahkan di 1 juga bisa saat di turunan atau di tanjakan. Untuk rem tangannya Toyota Rush di 2025 GR Sport ini juga masih model tarik ya, jadi belum elektrik kayak yang ada di Toyota Veloz ataupun beberapa kompetitornya gitu ya. Di bawah ini ada laci penyimpanan terbuka, di sini ada satu cup holder, dan konsol boxnya ini sudah dilapis kulit ya, modelnya kotak, nggak terlalu panjang, tapi ya lumayan ya untuk penyimpanan, boxnya lumayan untuk barang-barang kecil lah ya. Lalu di tengah untuk head unit audio dari Expander Cross ini dia model floating juga ya, layarnya kurang lebih hampir mirip-mirip lah ya. Dan di sini juga fitur-fiturnya ada Android Auto, kemudian ada Apple CarPlay juga. Kemudian kalau kita lihat dari semua sumbernya di sini ada USB, iPod, telepon, kemudian ada MM-Link juga ya. Kemudian dia bedanya sudah dilengkapi kamera 360 yang bisa ditampilkan di head unit audionya gitu ya. Walaupun secara fitur mungkin Toyota Rush lebih banyak gitu ya, karena dia ada Miracast, kemudian ada untuk cek saldo e-money juga gitu ya. Tapi dia sudah ada kamera 360 nih kalau untuk yang Expander Cross. Jadi kita bisa memantau area sekeliling dari kendaraan ini sendiri gitu ya. Dan kita lihat di sini di bagian dashboardnya ini juga dilapis kulit juga ya, dari tengah menyambung sampai ke kiri. Ini cukup lebar dengan tambahan garnish list warna silver dan warna-warna karbon glossy gitu ya. Jadi memang kelihatan elegan dan modern gitu ya. Kemudian di bagian tengah ada sisi AC-nya, ini di finishing warna silver lengkap dengan tombol untuk menyalakan lampu hazard di tengahnya, dan pengaturan AC-nya di sini juga sudah digital juga ya. Tapi menariknya kalau Expander Cross, dia mode arah semburannya itu bisa ke badan atau diatur badan ke kaki gitu ya, atau ke kaki aja, jadi lebih fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan gitu ya, mau diarahkan kemana AC-nya. Kalau Toyota Rush tadi hanya searah ke badan aja. Dan secara keseluruhan kita lihat di sini tampilan dashboardnya memang tergantung teman-teman ya, kira-kira ini lebih suka yang mana gitu ya. Dan Expander Cross ini juga nggak kalah elegan, nggak kalah kelihatan mewah juga. Kemudian di bawah ini dia juga ada power outlet, bahkan juga ada dual port USB gitu ya. Jadi colokannya lebih banyak juga. Kemudian ada laci kecil di atas ini, bahkan di bawah ini dilengkapi dengan wireless charger juga yang belum ada di Toyota Rush. Untuk transmisinya modelnya seperti ini ya, Matic-nya kelihatan modern dengan CVT juga ya. Kemudian di sini dia ada aksen-aksen warna black glossy dan silver, jadi memang kelihatan mewah di bagian tengah ini yang menyambung sampai ke atas. Dan untuk rem tangannya ini juga sudah modern karena sudah elektrik, lengkap dengan auto hold juga yang belum ada di Toyota Rush. Di sini ada dua cup holder dan ada konsol box yang sudah dilapis kulit gitu ya. Ini cukup besar boxnya, walaupun memang kosong tapi cukup besar dan dalam, jadi untuk penyimpanan ini lebih besar daripada yang ada di Toyota Rush. Di dashboard kirinya di bawah ini ada laci penyimpanan tertutup ya, standar. Di atasnya dia ada lapisan top touch nih, jadi nggak ada tambahan penyimpanan ya, karena tertutup full sama lapisan kulit ini warna hitam sekarang. Ada airbag untuk di bagian penumpang depan, lalu ada tweeter di pojokan juga, dan kisi AC dia di finishing warna silver juga ya untuk lingkaran di kirinya. Dan untuk Toyota Rush ini menariknya di pilar kanan kirinya juga dia ada airbag 2 lagi gitu ya, karena airbagnya total ada 8, lalu sun visor sebelah kirinya juga ada kaca yang bisa dibuka tutup, bahkan ditambahkan lampu juga, jadi modern. Ada pegangan tangan untuk penumpang depan juga. Di tengah ini ada tempat untuk menyimpan kacamata, lampu cabinnya juga cukup besar ya, walaupun masih halogen, dengan indikator ke pintu juga. Untuk spion dalamnya dia masih standar, dan untuk spion di bagian atas drivernya dia menariknya juga dilengkapi dengan kaca yang bisa dibuka tutup, bahkan ada lampu tambahan juga, jadi kelihatan modern. Di sini juga ada airbag ya, karena airbagnya ada 8. Kemudian kanan kiri di sini juga ada seat belt dengan 3 titik penguncian yang sudah teknologi protection dan force limiter juga ya. Lalu di atas joknya ada headrest yang sudah adjustable, tapi
belum dilapis kulit gitu ya, karena joknya memang belum dilapis kulit walaupun dilengkapi dengan emblem GR ya. Dan di sini dia ada airbag juga di jok penumpang depannya ya. Jadi ngomongin keamanan dari Toyota Rush ini lumayan ya, karena sudah ada 8 airbag. Dan di bawah juga ada satu apar dan satu set karpet alas dengan emblem GR. Di dashboard kirinya di bawah ini juga ada laci penyimpanan tertutup ya. Ini cukup besar, panjang ya, dan di dalamnya juga aparnya disimpan di sini. Ada laci lagi nih, jadi lebih fleksibel ya, banyak laci gitu ya. Ini panjang juga, terbuka. Di atas tadi ya lapisan soft touch, kemudian ada airbag untuk penumpang depan. Jadi ngomongin airbag Expander Cross sekali lagi ya, dia hanya dual airbag. Memang airbagnya kalah dengan Toyota Rush. Dan di pojokan dia juga ada tweeter atau speaker tambahan. Kemudian di plafon atasnya ini ada sun visornya dengan kaca yang bisa dibuka tutup ya. Di sebelah kiri dia ada pegangan tangan juga untuk penumpang depannya retract. Di tengahnya dia ada lampu kabin warna kuning juga, spion dalamnya juga standar sama. Dan untuk sun visor di bagian driver juga tidak ada kaca ya untuk Expander Cross. Untuk seatbeltnya, untuk Expander Cross juga 3 titik penguncian dengan teknologi protection dan post limiter juga. Headrestnya ini juga sudah adjustable dan bedanya tentunya ini sudah dilapis kulit walaupun tidak ada emblem apapun. Sekarang kita bongkar untuk interior di baris keduanya ya. Untuk Toyota Rush GR Sport, kita lihat door trim belakangnya ini juga sama kayak depannya, didominasi warna hitam, kecuali di handle pintunya dilapis warna chrome gitu ya. Ada lapisan soft touch juga di bagian armrestnya, di atasnya bahan fabric warna hitam, ada laci kecil. Kemudian di sini juga ada tombol power window dan satu cup holder di atas ya. Dan di bawah dia ada speaker lagi, ada tempat penyimpanan lagi ya untuk cup holder satu dan door pocket yang panjang. Kita masuk ke dalam. Nah, di dalam baris keduanya ini lumayan lega ya di bagian lututnya. Ini masih jauh dengan jok yang sudah kita mundurin ya untuk Toyota Rush sekalipun. Dan di bawahnya ini juga masih lumayan oke gitu ya untuk di kakinya. Dan di bagian atas ini juga dia lumayan tinggi ya. Dari tinggi 197 ini masih 10 jari gitu ya. Walaupun memang agak mepet. Di kanan kirinya ada pegangan tangan sudah retract. Kemudian di sini ada AC double blowernya ya. Ini ada 3 blower dengan pengaturan di bagian kanannya. Kemudian untuk di tengah juga ada lampu penerangan ya, ini warna kuning juga. Lalu menariknya Toyota Rush di belakang pun masih ada airbag lagi ya, karena sekali lagi airbagnya ada 8. Untuk seatbeltnya di sini 3 titik penguncian kanan kiri, bahkan kalau lagi bertiga di atas ini juga ada seatbelt untuk tengahnya 3 titik juga. Dan headrestnya juga ada 3 juga ya, dan ini semuanya sudah adjustable. Cuman sekali lagi memang joknya belum dilapis kulit, jadi headrest juga nggak dilapis kulit juga gitu ya. Dan dia nggak ada sandaran tangan ya di tengah ya kalau untuk Toyota Rush GR Sport ini, jadi kosong nih, kurang nyaman sedikit di bagian tengahnya. Dan di bawah ada Isofix nih kanan kiri, jadi kalau mau nambah kursi baby tentunya akan lebih praktis. Dan di depan dia ada kantong-kantong ya, ini cukup lebar kanan kiri. Di bawah ada tempat penyimpanan kecil ya untuk cup holder, dan di bawahnya ada 1 buah power outlet, belum pakai colokan model Type-C atau model USB gitu ya. Sekarang kita bandingkan interior baris keduanya ya. Nah, door trim di baris keduanya untuk Expander Cross ini sama kayak depannya, didominasi warna hitam dengan bahan plastik. Dan untuk bagian soft touch-nya lebih lebar juga ya, di finishing warna blue navy. Ada lapisan warna silver juga untuk ornamennya, ada motif karbon juga di bagian armrestnya, lengkap dengan tombol power window, ada laci kecil. Kemudian handle pintunya juga dilapis chrome ya, dan di bawah ada speaker, 2 cup holder dan door pocket kecil. Kita masuk dalam. Nah, untuk di baris keduanya ini juga hampir mirip-mirip lah ya untuk dimensinya, karena memang satu kelas. Jadi di lutut juga segini kurang lebih, di bawahnya juga masih longgar. Tapi di atasnya dia lebih tinggi ya daripada Toyota Rush tadi. Ini lebih tinggi, kanan kirinya dia ada pegangan tangan juga retract, ada AC blower belakangnya juga ya, ada 4 blower dengan pengaturan di kanan. Lampu cabinnya di sini juga sama, masih kuning. Kemudian untuk seatbeltnya ini 3 titik penguncian semuanya ya, termasuk kalau ada penumpang di tengah, di sini juga 3 titik penguncian ya. Cuman kekurangan dari Expander Cross itu tidak ada airbag sampai samping gitu ya. Jadi airbagnya itu hanya dual airbag di depan aja nih, walaupun tipe tertinggi gitu ya.
Kemudian untuk headrestnya juga dia hanya 2, walaupun memang sudah dilapis kulit dan adjustable, tapi kalau ada penumpang di tengah nggak dapat headrest gitu ya. Tapi menariknya kalau lagi berdua atau sendiri ya di belakang ini lebih nyaman karena dia ada armrest nih, lengkap dengan cup holder juga yang sudah dilapis kulit. Di bawah juga sama ada isofix. Kemudian depannya ada kantong ya, di bawah ini 2, kemudian di atas juga ada kecil-kecil lagi ya. Kemudian di sini ada 2 port USB nih, jadi tidak hanya 1 di belakang, tapi ini sudah model Type-C dan model standar ya untuk colokan untuk ngecas handphonenya. Nah, sekarang kita masuk ke interior baris ketiga dari Toyota Rush GR Sport ya. Pelipatan jok tengahnya ini sekali jebretan, jadi bisa terlipat full gini, aksesnya jadi luas gitu ya. Tapi Toyota Rush ini tinggi gitu ya, karena di bawahnya dia ada gardan, karena memang masih leather frame gitu ya. Ini salah satu keunggulan Toyota Rush, berpenggerak roda belakang dia semi monokok gitu ya. Jadi sudah semi leather frame atau semi monokok, jadi nggak full monokok. Oke, kita masuk ke dalam. Nah, di dalam ini kalau kita duduk ya, sandarannya ini sudah mentok, jadi nggak bisa diatur kemiringannya lagi, sudah kayak gini ya. Ini kurang sedikit nyaman, dan di sini jaraknya juga hampir mepet gitu ya. Jadi teman-teman harus bagi dengan tengahnya yang masih longgar gitu. Kemudian ada headrest 2 kanan kiri sudah adjustable, ada seat belt juga di sini. 3 titik penguncian ada 2, lalu ada tempat penyimpanan ya, ada laci yang lumayan gede ya, panjang, dan ada 2 cup holder kanan kiri. Lalu menariknya juga di sini ada pegangan tangan ya, kanan kiri, dan dia juga ada speaker tambahan juga ya. Dan di bagian kiri dia juga dilengkapi dengan 1 power outlet, sampai di baris ketiganya ada power outlet juga. Sekarang kita bandingkan interior baris ketiga dari New Xpander Cross ya. Jadi pelipatan jok tengahnya sama ya, sekali jebretan juga langsung bisa dilipat full kayak gini ya. Aksesnya lebih mudah, apalagi ini lebih pendek gitu ya. Oke, kita masuk dalam. Nah, di dalam ini kalau tegak ini memang rasanya kayak di Toyota Rush tadi ya. Tapi menariknya kalau Xpander Cross dia sudah bisa dimiringin. Nah, dua-duanya ini jadinya lebih lega gitu ya, walaupun ini bisa digeser lagi karena di sana masih jauh juga, dengan 2 headrest yang sudah adjustable juga gitu ya. Kemudian joknya juga sudah dilapis kulit sintetis, seat beltnya juga ada 2 sama ya, kanan kiri 3 titik penguncian, lalu ada tempat penyimpanan ya, walaupun lebih kecil, ada cup holder, kemudian di atasnya juga dia ada laci lagi gitu ya, untuk naruh handphone masih bisa, lengkap dengan power outlet juga di bagian kanannya. Dan menarik juga di atas sama ada pegangan tangan yang sudah retract juga ya. Jadi kalau duduk di baris ketiganya ini sedikit lebih nyaman di Xpander Cross ya, karena kemiringan joknya juga bisa miring banyak gitu ya. Dan mungkin ini berpenggerak roda depan juga tentunya akan lebih nyaman juga nih kalau kita duduk di baris ketiganya. Sekarang kita bongkar untuk perbandingan bagasinya ya. Untuk membuka bagasi ini manual Toyota Rush ya, hidrolik, dan bagasinya lumayan walaupun mobil 3 baris, cukup lega ya. Untuk 2 koper cabin juga masih lega. Kemudian ini pelipatan jok baris ketiganya, kalau Toyota Rush itu 2 kali ya, tarikan ke depan kayak gini, bisa setengah-setengah atau dua-duanya. Jadi kanan kiri dia bisa terlipat ke depan seperti ini, tapi di bawah karpetnya dia nggak ada tempat penyimpanan nih, jadi kosong, nggak ada storage lagi, tapi dilengkapi dengan lampu penerangan di bagasinya. Sekarang kita bandingkan untuk Xpander Cross ya. Buka bagasinya juga masih manual, dan kita lihat ya hampir mirip-mirip juga gitu ya secara dimensi, dan ini masih ada tempat penyimpanan kalau di Xpander Cross ya. Jadi ada storage tertutup seperti ini, ada 3 box cukup gede, kanan kirinya juga ada tempat penyimpanan. Bahkan untuk nyimpan dongkraknya dia lebih praktis nih, karena disimpan di belakang sini, jadi ngambilnya lebih mudah. Tapi tidak ada lampu penerangan ya di bagasinya. Dan pelipatan joknya menariknya dia bisa setengah juga, dan ini rata dengan lantai ya, jadi nggak ke depan gitu ya ngelipatnya. Jadi mungkin kalau dilipat ini Xpander Cross jadi lebih luas.
Nah, itu tadi kita sudah membongkar perbandingan antara Toyota Rush GR Sport versus Mitsubishi New Xpander Cross 2025 ya. Jadi teman-teman sudah tahu semuanya. Tadi kita bandingkan satu persatu untuk spek dan fitur-fiturnya. Ya memang tentunya ada plus minus ya. Apalagi selisih harganya juga lumayan. Dimana Xpander Cross ini lebih mahal sekitar 42 jutaan. Nah, kira-kira menurut teman-teman mana yang lebih worth it, mana yang cocok untuk teman-teman? Nanti teman-teman bisa langsung pilih aja, pengen penggerak belakang atau penggerak roda depan gitu ya. Jadi teman-teman boleh komentar juga di bawah. Dan teman-teman yang suka dengan Toyota Rush, pengen beli nanti bisa hubungin Mas Evan ya, nomornya di bawah. Atau lebih suka Xpander Cross, nanti bisa hubungin Kak Teti juga, nomornya juga sudah ada di bawah. Langsung aja ya, yang pengen tahu info lengkap promo-promonya nanti dijapri aja ke mereka berdua langsung. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan berkomentar di kolom komentar. Saya Adi Pras pamit undur diri. Sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.